Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini, di hari raya Idul Adha, di hari raya kurban ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul cara menghilangkan khodam jahat ataupun menghilangkan energi yang negatif. Sudah banyak kita ketahui bahwa diikuti khodam, didampingi oleh khodam itu ada yang mempunyai energi yang positif dan ada juga yang mempunyai energi negatif. Nah, energi negatif inilah yang harus kita hilangkan supaya tidak bisa mempengaruhi diri kita, tidak bisa menguasai hati kita. Memang sangatlah susah dan sulit untuk menghilangkan atau membuang energi negatif dan juga energi yang jahat ini. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh, niat kita memang bulat dan kita bertekad untuk menghilangkannya serta dilakukan secara terus-menerus, insya Allah energi yang negatif itu dan khodam yang jahat itu akan hilang dengan sendirinya. Kalaupun energi negatif ini tidak dibuang dan energi negatif ini tetap ada di dalam tubuh kita, itu bisa mempengaruhi oleh kehidupan kita. Ya, bisa jadi rezeki kita agak seret, lalu kehidupan kita compang-camping, ataupun kehidupan keluarga kita tidak harmonis. Itu kalau energi yang ada di dalam diri kita itu negatif, atau khodam yang ada di dalam diri kita ini khodam jahat. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghilangkan khodam jahat ataupun menghilangkan energi yang negatif pada tubuh kita? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah pergi ke ahlinya yang bisa mengeluarkan khodam jahat tersebut. Kita bisa pergi ke rumah kiai, ke rumah ulama yang memang dia sudah pakarnya, atau kepada orang yang ahli spiritualnya tinggi, yang memang orang tersebut benar-benar mengetahui tentang khodam dan cara memasukkan dan mengeluarkan khodam. Karena kebanyakan di saat ini, di zaman ini, banyak orang yang tidak tahu tetapi sudah berani berbicara di depan umum. Orang yang tidak mengerti, orang yang belum menguasai, tetapi banyak yang sudah berkuar-kuar gitu ya, memproklamirkan bahwa dia itu bisa, tetapi nyatanya orang tersebut tidak ahli di dalam bidang tersebut. Makanya kalau memilih kiai, memilih guru pembimbing, memilih guru spiritual, itu yang harus benar-benar pada ahlinya gitu ya, yang benar-benar mengetahuinya, yang sudah jelas gurunya, jelas nasabnya gitu. Kalau kita ke rumah ahli spiritual itu atau ulama atau kiai tersebut, nanti insya Allah energi kita yang jelek, energi kita yang negatif, khodam kita yang jahat nanti insya Allah akan dikeluarkan, diganti dengan energi-energi yang positif, sehingga bisa membawa kehidupan kita, bisa membawa diri kita ini lebih baik pada seterusnya nanti. Kemudian yang kedua adalah rajin beribadah. Yang jelas rajin beribadah di sini juga sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Karena sejatinya rajin beribadah itu akan membawa energi yang positif. Energi ketuhanan itu akan hinggap kepada kita, sehingga kalau energi ketuhanan, energi dari Tuhan, nur dari Tuhan, nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah
memenuhi diri kita, otomatis energi yang negatif tersebut akan terusir, akan diganti dengan energi-energi yang positif dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang positif atau melakukan hal-hal yang baik. Cara ini juga sangat bagus untuk dilakukan gitu ya. Karena melakukan hal yang positif itu akan mengembalikan aura diri kita. Melakukan hal-hal yang baik juga akan memperbagus aura yang ada di dalam diri kita. Pola pikir, mindset yang ada di dalam pikiran kita itu akan berubah menjadi yang positif, yang positif thinking, dan akhirnya energi kita akan menjadi positif. Melakukan hal yang baik-baik ini sangat banyak sekali. Misalnya saja membantu orang atau menolong orang. Itu contoh yang sangat sederhana saja. Karena kalau kita membantu orang, kita menolong orang yang membutuhkan, menolong orang yang ada di sekitar kita, maka energi kita itu akan berubah menjadi energi cinta kasih, energi yang menyayangi. Nah, itulah energi yang bersifat positif, sehingga nanti kalau kita sudah memperbanyak energi positif di dalam diri kita, energi negatif yang ada di dalam tubuh kita pun akan hilang dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya. Khodam-khodam yang jahat yang ada di dalam diri kita ini juga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah sering-seringlah ziarah ke makam para wali, ziarah ke makam para orang tua, para leluhur-leluhur kita, ataupun pergi ke tempat-tempat suci. Ini bisa merubah energi negatif yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sering berziarah ke tempat para wali, kita akan mendapat energinya wali tersebut. Kita akan ditransfer oleh energi positif yang ada pada wali-wali yang kita ziarahi tersebut, sehingga energi negatif yang ada di dalam diri kita ini akan berubah menjadi energi yang positif. Begitupun juga kalau kita pergi ke tempat-tempat suci, ke tempat-tempat sembahyang, misalkan saja masjid atau yang lainnya, itu juga kita akan mendapatkan energi positif. Sama, tempat-tempat suci itu juga mempunyai energi ketuhanan, atau kalau dalam Islam bisa dikatakan nur ilahi gitu ya. Itu bisa merubah energi yang tadinya negatif menjadi energi yang positif. Nanti kalau energi di dalam diri kita sudah positif, khodam-khodam jahat yang ada di dalam diri kita itu akan keluar dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah berendam ataupun kungkum. Kungkum ini ada dua. Yang pertama ada kungkum di air tawar, dan yang kedua ada kungkum di air laut. Yang pertama kungkum di air tawar kita lakukan pada jam 12 malam lebih gitu ya. Karena jam 12 malam sampai subuh ini kita akan mendapat energi air, kita akan mendapat ion. Ion dari air malam ini sangatlah bagus, sangatlah positif, sehingga membawa energi yang positif kepada diri kita. Begitupun juga kalau kita berendam pada air laut. Air laut ini ya, air garam ini, air asin, itu juga membawa energi yang sangat positif. Maka di dalam orang Jawa itu kita bisa membuang sial, kita bisa meruat itu pada air laut, sehingga kita membuang sial di laut, dipercaya sial kita akan hilang. Nah ini juga untuk mengambil energi positif yang ada di air laut tersebut, sehingga orang yang dibuang sialnya, yang diruat ini akan menjadi energinya menjadi positif, sehingga orang tersebut tidak menjadi dan tidak membawa kesialan kembali. Kemudian cara yang terakhir dan yang paling ampuh untuk kita lakukan adalah dengan cara bersemedi. Sudah banyak kita bahas di video-video sebelumnya tentang semedi ini. Dan memang semedi ini adalah berbagai cara
untuk melakukan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam spiritual. Kita bisa melakukan semedi itu di rumah gitu ya, di kamar. Kita lakukan sebelum tidur ya, sedikit-sedikit dulu, 5 menit dulu, nanti besok 10 menit, nanti kalau sudah bisa fokus 15 menit, dan nanti kalau sudah memang kita bisa menguasai diri kita, kita sudah masuk ke dalam tubuh kita, nanti kita bisa mengatur waktunya sendiri. Karena sejatinya semedi itu juga menjernihkan hati, mempunyai pikiran yang positif, energi ketuhanan pun ditarik, dan insya Allah kalau kita sudah bersemedi, kita bisa berpikir positif, kita sudah bisa konsentrasi, kita sudah bisa masuk ke dalam tubuh kita sendiri, kita sudah masuk ke dalam pikiran kita sendiri, kita sudah masuk ke dalam hati kita sendiri. Insya Allah energi positif itu akan segera didapatkan, dan energi negatif yang ada di dalam diri kita itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, setelah tubuh kita ini diisi oleh energi yang positif, maka khodam-khodam yang berenergi jahat, khodam-khodam yang akan mengajak kita kepada kejelekan itu akan hilang, akan sirna dengan sendirinya, akan keluar dari dalam tubuh kita. Tetapi ingat ya sahabat-sahabat, memang mengeluarkan energi yang negatif dan mengeluarkan khodam itu sangatlah sulit. Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa mengeluarkannya itu sangat sulit. Maka harus dilakukan dengan cara berulang-ulang dan terus-menerus, atau bisa dikatakan istiqomah. Nah, itu sahabat-sahabat pembahasan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai di detik ini. Saya doakan panjenengan semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur panjang, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang benar dari penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.